Alam adalah sesuatu yang sangat indah sekaligus mengerikan jika kau bermain-main dengannya. Film yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2005 dari pasangan Mark Jordan dan Jacqueline Perry yang tengah merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka yang keempat. Dan seekor beruang hitam yang kelaparan tiba-tiba menyerang Perry sang istri hingga terjadi perkelahian antara beruang dengan Jordan. Yang walaupun dimenangkan oleh Jordan, dia pun mendapatkan 300 jahitan. Akan tetapi sang istri yang terluka parah tidak bisa diselamatkan hingga harus meninggal sebelum mereka mencapai daratan. Dan inilah alur film Backcountry. Film diawali oleh sepasang kekasih yang akan berlibur ke sebuah tempat yang bernama Blackfoot Trail. Sang pria bernama Alex dan wanitanya yang bernama Jen. Setibanya di tempat reservasi, mereka tampak disambut hangat oleh sang petugas. Dan saat ditawari peta, Alex tampak menolaknya karena dia mengenal tempat ini dengan sangat baik. Walaupun sang petugas sudah mewanti-wanti kalau ini sudah mau akhir musim, khawatirnya cuaca yang mendadak bisa berubah. Dan sang petugas mengatakan kalau Blackfoot Trail sudah ditutup untuk musim ini karena banyak yang berkemah yang tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Dan pastinya akan didenda $500 per orang jika ada yang ketahuan pergi ke sana. Di luar dari Blackfoot Trail, boleh. How you doing? Good. We're reserved? The map? No, I'm good. It's $500 if you're caught up there each. Dan perjalanan mereka dilanjutkan dengan menggunakan sampan. Sesampainya mereka ke tepian yang dituju, Alex meremehkan Jen karena dia membawa semprotan anti beruang. Akan tetapi Jen hanya mengatakan untuk sekedar berjaga-jaga bila nanti diperlukan dan agar dia merasa tenang untuk berkemah karena dia baru pertama kali ini berkemah. I got a few days ago. You're not gonna need it. Hingga pada akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang dirasa cocok untuk mereka mendirikan sebuah tenda. Dan setelah tenda berdiri, Alex lalu mengajak Jen untuk nyemplung ke danau yang telah mereka lewati tadi. Counselor, back up. Ketika Alex selesai mencari kayu bakar, didapati olehnya seorang pria yang sedang berbicara dengan Jen dengan membawa beberapa ekor ikan di tangannya. This is Alex. Alex, this is Brad. Brad, right? Yeah, hi. How are you? Melihat situasi dan kondisi yang tidak begitu enak, Brad yang hendak pergi dari situ seketika langsung ditahan oleh mereka dan mereka akan menikmati bersama ikan yang telah dibawa oleh Brad. Alright then. Let's do it. Pada malam harinya, sambil menunggu ikan matang, Alex serta Jen terlihat agak sedikit terganggu melihat kelakuannya Brad yang buang air di depan mereka. Tanpa cebok, cuci tangan, dia langsung melihat makanan yang tersedia di depan mereka dan tanpa basa-basi langsung melahapnya. Hingga saat dia akan pergi, terjadi ketegangan di antara mereka. Let's eat. You could be some nut. Hingga Alex harus memasang sebuah jebakan dan tidur dengan kapak di dekatnya. Jaga-jaga bila mana si pria tersebut datang kembali. Pada keesokan harinya, Jen terbangun karena mencium aroma masakan yang sangat harum. Dan benar saja, Alex sudah menyiapkan itu semua untuk mereka. This smells amazing. Wow. Pagi hari yang cerah, udara tanpa polusi, ada makanan kopi panas di hadapanmu. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Bersyukurlah agar bisa ditambah nikmat olehnya. Lepas sarapan, mereka kembali melanjutkan perjalanannya melewati jalur Blackfoot. Dan kenapa disebut Blackfoot?
Itu dikarenakan saat jejak berakhir itu membentuk sebuah lingkaran di sekitar danau yang kecil dan tanah di sekitar danau berwarna hitam. Jadi saat mereka berburu, mereka mengikuti jejak hewan di tanah yang hitam. Itulah mengapa disebut jalur Blackfoot. Dan Alex tiba-tiba sangat khawatir dengan jejak kaki yang dilihatnya. Kembali mereka mendirikan tenda lagi dikarenakan hari sudah mulai gelap dan Alex tampak sedang mencabut kuku jarinya yang terluka akibat ketiban sampan kemarin. Saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara yang keras yang berasal dari luar tenda. Tapi setelah ditunggu, tidak ada suara atau gerakan. Mereka kembali melanjutkan tidurnya. Dan pagi harinya tampak dahan pohon yang patah di depan tenda mereka. Dan melihat hal tersebut, Jen berkeinginan agar mereka menyudahi semuanya sampai di sini saja, alias pulang. Akan tetapi Alex mencoba untuk meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja hingga mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Yes. Saat perjalanan belumlah jauh, tiba-tiba Jen mencium aroma yang tidak sedap. Dan saat mereka mendekati arah aroma, tampak bangkai rusa yang mati dengan isi perut yang sudah tidak Oh ada. my God, Alex! Dengan bergegas, mereka segera pergi dari tempat tersebut. Hingga Alex teriak kegirangan karena menemukan jalan yang dulu dia pernah lalui. Sebuah danau yang sangat indah tepat di ujung jalan tersebut. Thank God! Is this it? Yeah, just up there. Tempat yang dia sudah rencanakan untuk bisa datang bersama Jen. Dan pada akhirnya yang ada di hadapan mereka hanya hamparan pohon-pohon di depannya. Mereka telah nyasar. Where's the lake? Si Alex yang dengan gagahnya mengajak sang pacar tanpa peta, hanya berbekal ingatan terakhirnya ketika SMA, hingga HP sang pacar yang dikeluarkannya dari tas sang pacar. Mamam, Prince Golan, ingat-ingatlah, terkadang kesombonganmu bisa membawamu ke arah yang salah. Malu bertanya, sesat di jalan, apalagi kau sudah ditawari peta, ditawari bantuan, tidak kau ambil. Hingga sesalmu di belakang tiada berguna. Took it out. What? Your phone. Malam harinya saat mereka sedang tertidur, tampak sesuatu yang berada tepat di depan tenda mereka. Dan sepertinya dia nampak sedang mengendus-ngendus sesuatu yang berada di dalam tenda. Pada pagi harinya, mereka mendapati perangkap yang dipasang sudah tidak seperti semula, membuat keadaan bertambah runyam. Dengan kondisi hujan deras semalam, ditambah Alex yang sudah tidak tahu arah, mereka kembali ke sasar, tidak tahu arah pulang, hingga menemukan tempat tidur beruang yang sangat besar. Bear bed. Malam harinya, kali ini harus mereka lalui dengan perut yang kosong dikarenakan persediaan makanan yang sudah tidak ada. Dan saat masing-masing coba saling menguatkan, pada keesokan harinya mereka terbangun seolah-olah tidak ada hal buruk di depan mereka. Hingga Alex bergegas untuk keluar tenda untuk berkemas, dan beruang tersebut mulai berjalan mendekati arah tenda hingga terlihat kaki si Alex yang menganga akibat dikoyak beruang. Akibat kebodohannya sendiri. Dan belum usai kepanikan mereka, beruang tersebut kembali lagi, dan kali ini terdengar teriakan yang sangat memilukan dari si Alex, hingga Jen harus menyaksikan tubuh Alex dimangsa beluar yang sedang lapar. Jen berlari dengan sangat kencangnya, berusaha untuk menyelamatkan hidupnya, menjauh sejauh mungkin dari sang beruang, hingga
Chen segera bangkit dan mulai berlari kembali hingga suara-suara ranting pohon yang berbunyi membuat sport jantung bagi dirinya. Berlari dan berlari hingga hampir senja dan dia belum menemukan arah untuk pulang, hingga dia memutuskan untuk bermalam di atas pohon agar lebih aman terhindar dari amukan beruang. Pada keesokan harinya, Chen mulai kembali bergerak, dan saat dia memakan buah yang tempo hari ditunjukkan oleh si Alex, tiba-tiba, my God, Chen berusaha untuk menyelamatkan hidupnya hingga Chen terdesak. Di depannya jurang dengan bebatuan cadas, di belakang beruang yang sangat lapar. Dan tidak ada pilihan lain bagi dirinya selain harus menuruni tebing curam nan licin tersebut. Chen yang mengalami patah kaki tetap berjalan dan terus berjalan hingga dia tidak tidur semalaman. Dan dia dibangunkan oleh seekor rusa yang tengah makan tepat di depannya. Dan tiba-tiba sebuah penglihatan yang sangat Chen harapkan. Sampan mereka yang sewaktu mereka datang, dan dengan sisa-sisa tenaganya Chen mulai mengayuh dan mengayuh hingga terlihat sekumpulan orang di dekat mobilnya dan Brad, si pria pembawa ikan, yang berlari untuk menujunya. Dan film pun berakhir.